Kayaknya kita harus nambah produk. Apa aja? Misalnya ranginang sama opak. Berarti kita harus nambah orang. Iya. Berapa orang, Bos? 1 atau 2 orang. Siap, Bos. Buat modal, kita bisa pakai keuntungan dari kicimpring. Kalau kurang, Sylvia mau tambah investasi. Dengan catatan uangnya yang dipinjam Willy sudah balik. Willy masih belum ketemu. Belum? Sampai kapan kamu mau ngumpet di sini? Kayaknya kamu harus muncul. Buat bayar hutang Bos Bubun. Mungkin ada cara lain, tapi saya juga belum tahu. Kamu sembunyi di sini, jangan kamu pikir aman. Cepat atau lambat, anak buah Kang Darman yang disuruh Sylvia bakal sampai juga ke sini. Oke, saya balik. Halo, Ini Willy, akhirnya kamu muncul juga. saya mau ketemu kamu. Buat beresin masalah saya. Saya sudah terlanjur ada perjanjian sama Kang Darman. Minta Kang Darman buat berhenti nyari saya. Oke, Kita pamit sama mamang saya. Mang, Ya, Willy nggak perlu dicari lagi. kenapa? Dia sudah kontak saya, mau nemuin saya. Minggir. Kenapa? Ada telepon. Halo? Willy tetap harus ketemu. Sekarang bukan karena uang, tapi karena sudah bikin kalian jadi seperti orang bodoh dan bikin reputasi saya jadi jelek. Kalau Willy ketemu, nggak usah dibawa ke Sylvia atau ke saya. Langsung kalian habisin dia. Siap. Kamu nggak usah susah nyari-nyari dia. Kalian tunggu aja. Dia bakal muncul sendiri buat nemuin Sylvia. Siap. Ledang, ledang, ledang. Ceroyom, ceroyom, ceroyom. Ledang, ledang, ledang. Cuy! Bos nyuruh kita buat nyari orang baru. Buat gantiin Tony. Punten, Mangga. masuk. Kita ngobrol di luar aja. Oke. Ada apa? Kamu keluar dari terminal karena nggak cocok sama bos Bubun? Iya. Saya baru keluar dari terminal. Alasannya sama. Kamu bukannya anak buah setia dia? Itu dulu. Sebelum dia enggak nganggap saya. Nggak nganggap gimana? Waktu Kang Cecep datang, ngeser posisi bos Bubun di terminal, saya orang yang paling depan menentang. Biarpun badan kecil saya sempat diangkat, terus dilempar ke aspal, saya nggak mundur. Saya tetap ngelawan Kang Cecep. Saya tetap setia sama bos Bubun. Saya tetap bertahan dan berusaha supaya dia bisa balik pegang terminal setelah keluar penjara. Tapi setelah dia keluar penjara, terus balik lagi ke terminal, dia nyebut saya orang yang gak berguna. Kenapa kamu cerita ke saya?
Kamu sudah ada kerjaan? Saya mau jualan burayot. Mulai kapan? Belum tahu, belum ada modal. Kalau kamu balik ke terminal, kamu bisa punya kerjaan lagi. Nggak usah mikirin mau jualan burayot karena kamu nggak punya modal. Kamu kan tahu, saya gak cocok sama bos Bubun. Kalau bos Bun udah nggak di terminal lagi? Kamu mau ngajak saya ngelawan dia? Iya. Nasib kita bakal sama seperti Willy. Seperti Otang. Seperti yang lain. Yang coba-coba melawan dia. Saya lebih cerdas dibanding Willy. Halo, Di mana? di jalan. Kemarin gimana? Kamu belum cerita. Rencana mau ngejebak orang yang ngajak saya masuk biro jasa pemilihan uang. Iya. Gagal. Kenapa gagal? Kang Cecepnya balik kanan. Maksudnya? Dia sebetulnya udah sampai TKP. Tapi terus dia ngasih tahu kalau ada perintah balik kanan dari Panglima Besar. Panglima Besar? Iya, Panglima Besar itu siapa? Kang Mus? Kang Mus itu siapa? Ya udah kalau gitu, aku mau nelpon Kang Cecep. Iya. Halo. Kata Gugum, kemarin Kang Cecep nggak jadi backing dia. Padahal katanya udah sampai TKP. Iya, dipanggil Kang Mus. Harus segera kembali ke kantor. Gak bisa enggak? Oh gitu. Iya, kenapa? Temen kerja aku. Kamu udah kerja? Udah. Di mana? Kafe. Teman kerja kamu kenapa? Kecopetan. Aduh, tiap hari ada aja yang kecopetan. Iya, makanya. Orang seperti Bos Saeb sama semua anak buahnya emang harus dibasmi. Ya udah, nanti saya kontak hukum. Ya udah, saya mau kerja lagi. Iya. Lagi kerja kenapa teleponan? Maaf, Pak. Tadi kamu waktu nelpon ngomong soal kecopetan. Iya, saya cerita ke saudara saya kalau tadi Ratih kecopetan. Terus orang yang kamu sebut Bos Saeb itu siapa? Bukan siapa-siapa, Pak. Kalau bukan siapa-siapa, kenapa kamu nyebutnya Bos? Saya ngikutin orang-orang aja, panggilannya Bos Saeb. Ikut saya ke kantor. Iya, Pak. Halo. Kalau kamu mau nanya soal uang, mau pinjam uang buat modal usaha burayot, saya belum gajian. Bukan soal uang, A. Saya mau ngasih tahu soal terminal. Ada apa? Ramai lagi. Kamu bukannya udah keluar dari terminal? Iya. Kok tahu soal terminal? Tadi Tony datang ke rumah. Cerita kalau dia udah keluar dari terminal karena ada masalah sama Bubun. Tony yang udah habis-habisan ngebela Bubun, sakit karena sama Bubun dibilang gak berguna. Tony sekarang udah keluar dari terminal, terus katanya mau balas dendam. Emang dia berani? Mungkin gak perang langsung, Tony main akal. Willy terlibat? Ya udah, kamu nggak usah ikut-ikutan. Nanti kamu terlibat masalah lagi. Sekarang kamu fokus aja sama rencana kamu buat jualan burayot. Gimana mau fokus? Modalnya aja belum ada. Orang yang kamu sebut Bos Saeb itu siapa? Saya nggak kenal, Pak. Tadi waktu nelpon kamu bilang, makanya orang seperti Bos Saeb sama semua anak buahnya memang harus dibasmi. Kalau kamu nggak kenal, minimal kamu tahu Bos Saeb itu siapa. Bosnya copet, Pak. Tahu dari siapa? Dari cerita orang-orang. Orang-orang itu siapa?
Saya lupa. Bos Saeb itu orangnya gimana? Badannya tinggi, mukanya umum. Susah ngegambarinnya. Terus? Ngomongnya intelek. Intelek gimana? Bahasanya tinggi, kayak orang terpelajar. Dia dosen? Iya, Dosen di mana? Akademi Op Bandung Copet. Mira? Kamu bukan cuma tahu, bukan cuma dengar dari orang-orang. Kamu pernah ketemu atau kenal sama orang yang biasa dipanggil Bos Saeb, yang menjadi bos copet dan mengaku dosen Akademi Op Bandung Copet. Betul? Betul kamu pernah ketemu dia. Kamu kenal dia? Bapak kenal dia juga? Di sini saya yang bertanya, bukan kamu. Maaf, Pak. Kamu kenal dia? Saya mau dipecat.